Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini dan seterusnya kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, bagaimana kegiatan belajar dari rumahnya? Apakah masih semangat? Harus tetap semangat. Oke, untuk itu jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh agar kita semua tetap terlindung dari segala penyakit. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir untuk kita dapat belajar bersama di sekolah kembali seperti biasanya. Amin. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai organ gerak manusia. Sudah siap? Yuk, sama-sama kita simak materinya. Salah satu ciri khas dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak memiliki arti yaitu berpindah tempat atau berubah posisi. Tapi, pernah tidak kalian bertanya, mengapa kita sebagai manusia bisa berdiri tegak, berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya? Kira-kira apa ya yang berperan dalam gerak manusia? Adanya gerak pada manusia dipengaruhi oleh adanya alat atau organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak di tubuh kita. Sistem gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama, tulang sebagai alat gerak pasif, dan yang kedua, ada otot sebagai alat gerak aktif. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Tulang atau rangka dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tulang tengkorak, 2. Tulang badan, dan yang ketiga ada tulang anggota gerak. Adapun beberapa fungsi tulang yaitu pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Kedua, melindungi organ tubuh dalam manusia. Ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Berikutnya, ada otot yang disebut alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Selain itu, otot adalah jaringan yang terdapat dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Coba kalian amati. Dalam beraktivitas sehari-hari, pada saat memegang sebuah benda, maka organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Yuk, kita cari tahu macam-macam otot. 1. Otot polos. 2. Otot lurik. Dan 3. Otot jantung. Sama halnya dengan tulang, otot juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. Dan 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat seperti nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sistem gerak pada manusia bisa juga mengalami gangguan dan kelainan, yang mana bisa menghambat gerakan dalam aktivitas sehari-hari. Di antaranya seperti kelainan pada tulang, yaitu
fraktura atau patah tulang, osteoporosis, fisura atau retak tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Sedangkan pada otot manusia juga dapat terjadi kelainan, gangguan, atau penyakit seperti hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Nah, adapun upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga kesehatan sistem atau organ gerak, di antaranya yang pertama, rutin mengkonsumsi vitamin D maupun kalsium. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari karena mampu membantu dalam proses penyerapan kalsium dari makanan. Ketiga, selalu menerapkan kebiasaan duduk yang benar untuk menjaga tulang punggung. Dan yang keempat, rutin berolahraga. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan materi mengenai organ gerak manusia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberi banyak manfaat ya. Sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam mengembangkan kreativitas belajar meskipun belajarnya masih tetap di rumah ya. Tetap sehat semuanya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.